Nah, jadi memang yang salah satu persoalan dari kapitasi ini tidak maksimal, dan ini merupakan objek korupsi yang mudah gitu. Karena kan uang ini sudah masuk ke SKPD, masuk ke APBD, dia diparkir di BPD masing-masing daerah mah itu sah-sah aja. Tapi kan artinya ketika ini dijadikan ajang korupsi, puskesmas lah yang dikorbankan. Puskesmas dikorbankan, ya rakyatlah yang dikorbankan, kan begitu. Nah, artinya memang yang sering kalau kita Google ya, berita-berita tentang penggunaan dana kapitasi, pemainnya kan hanya 4 sebenarnya, pemain utamanya, yaitu 1 bupati atau wali kota atau gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah. Kedua, kepala SKPD-nya, misalnya ya kepala dinas kesehatannya. Ketiga ya kepala puskesmasnya, keempat ya bendahara puskesmas. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang kinerja dan berbagai masalah BPJS Kesehatan dalam 5 tahun terakhir. Terutama defisit yang tak berujung, yang angkanya mencapai triliunan rupiah. Selain itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar juga menilai dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan bisa menjadi ladang korupsi. Dana kapitasi sendiri adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas itu. Nah, sebenarnya apa sih yang salah dengan BPJS Kesehatan? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Halo Pak Timbul, apa kabarnya Pak? Baik. Terima kasih. Ya. Pak Timbul, ini tahun 2019 ada kasus korupsi BPJS Kesehatan dengan kerugian negara 7,7 M di Bandung. Kemudian Desember 2020 ada juga korupsi BPJS Kesehatan di Jayapura dengan kerugian negara 1,5 M. Itu baru 2 contoh ya Pak ya? Ya. Pelakunya adalah pejabat rumah sakit pemerintah di daerah. Ya. Nah, apa artinya ini fungsi pengawasan BPJS pusat ke BPJS di daerah-daerah tidak berjalan baik, Pak? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat struktur BPJS itu kesehatan ya, itu memang pusat dan ada ada perpanjangan tangannya di daerah-daerah, dan mereka juga harus berkoordinasi baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi regulasi dan sebagainya, maupun dalam sisi anggaran keuangannya. Nah, memang biayanya BPJS Kesehatan ini kan, program JKN ini kan sebenarnya ada 4 ya. 1, pembayaran ke rumah sakit, yaitu inasi bijis yang hampir 83% terserap ke rumah sakit. Ya. Kedua, itu kapitasi yang diberikan kepada paskes tingkat 1, yaitu klinik, puskesmas, dokter perorangan, dan sebagainya. Yang ketiga itu biaya preventif promotif, dan yang keempat itu dana operasional. Nah, kalau preventif promotif itu hanya sekitar 500 miliar, dia rendah, sangat rendah. Kemudian untuk biaya operasional sekitar 4,5 triliunan. Nah, yang paling besar itu memang diambil oleh inasi bijis dan kapitasi. Nah, kalau sistem pembayaran di kapitasi itu memang berapa jumlah peserta yang didaftarkan di paskes tingkat 1 itu yang aktif. Kalau yang tidak aktif tidak dibayarkan. Misalnya ada peserta dia kelas 3 ya, non aktif, maka walaupun dia didaftarkan di klinik A gitu ya, dia tidak dibayarkan karena tidak aktif membayar iuran. Nah, jadi pembayaran kapitasi ini didahulukan. Pokoknya tiap bulan dibayarkan. Sakit nggak sakit, datang nggak datang ya dibayarkan. Jadi memang ini persoalan bagaimana mengefektifkan pembiayaan kapitasi ini supaya paskes tingkat 1, puskesmas khususnya yang lebih banyak sekitar 10 ribuan ya, klinik dan fasilitas kesehatan klinik dokter keluarga ini, dokter perorangan maksud saya, ini bisa lebih maksimal melakukan upaya menurut ketentuan kan 144 diagnosa penyakit, sehingga mereka bisa lebih menyelesaikan di tingkat paskes 1 ini. Nah, kalau memang nggak mampu, yang memang harus mendapatkan pelayanan spesialisasi, yaitu langsung bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu nanti kalau di rumah sakit, barulah keluar namanya inasi bijis. Nah, jadi yang terjadi biaya kapitasi ini
khususnya di puskesmas itu kan memang tidak maksimal. Ya, saya pernah 2019 melakukan kunjungan ke sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Itu memang saya perhatikan puskesmasnya tidak terlampau baik gitu ya dari sisi infrastrukturnya ya. Nah, si kepala puskesmas ini mengeluh, katanya ada dana kapitasi tapi tidak bisa digunakan. Nah, ketika kita konfirmasi kepada kepala dinas kesehatan kabupaten tersebut, dibilang kepala puskesmasnya tidak bisa menggunakan uang ini. Nah, ini kan persoalan menurut saya klasik gitu ya. Harusnya memang uang ini, kapitasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Bagaimana puskesmas itu diperbaiki ya, sehingga ruang-ruang perawatannya lebih baik ya, kemudian juga alat-alat kesehatannya, demikian juga dengan hal-hal lainnya. Nah, ini yang menurut saya tidak maksimal, sehingga uang itu banyak di-keep atau disimpan di SKPD, di Dinkes kabupaten kota provinsi, sehingga dia menjadi seperti kayak kalau temuan BPK itu sisa lebih penggunaan anggaran gitu. Nah, ini kan juga yang menurut saya harus dipastikan bahwa walaupun memang uang kapitasi itu diserahkan kepada Pemda sebagai pengelola puskesmas ini, tapi bukan berarti dia punya kewenangan penuh untuk mengatur uang ini. Harusnya uang ini digunakan untuk paskesnya, untuk puskesmasnya gitu. Terakhir di daerah Sukabumi, ada teman mengeluh ketika dia pelayanan di puskesmasnya tidak baik, dia tanya kepala dinasnya, ini sebenarnya kapitasinya bagaimana untuk puskesmas? Dinasnya tidak mau kasih tahu begitu, dan akhirnya dia bilang ini nggak boleh puskesmas dibiarkan tidak berkualitas dalam pelayanan, sehingga kami harus pergi ke rumah sakit dirujuk dan sebagainya. Karena kan ini juga persoalan bagaimana dari akses masyarakat kepada rumah sakit, kan tidak seluruh rumah sakit ada di setiap kelurahan dan sebagainya, misalnya kecamatan. Nah, ini juga kan supaya bagaimana puskesmas itu bisa menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan semua penyakit ya, kecuali yang spesialisasi tadi ya, yang memang harus dirujuk. Nah, ini yang kalau puskesmas itu bisa lebih menurunkan tingkat rujukan secara umum di paskes tingkat 1 ya, klinik maupun dokter perawat itu sekitar 14%. Nah, ini yang memang salah satu menyebabkan terjadinya defisit, karena semakin banyak dirujuk ya semakin banyak keluar inasi bijis, semakin banyak keluar inasi bijis ya semakin banyak pembiayaan yang akhirnya dari tahun 2014 sampai 2019 itu defisit. Nah, kata Dirut BPJS Kesehatan sih 2020 ini katanya surplus. Nah, tapi kita masih tinggal tunggu laporan. Nah, tapi itu pun bukan karena surplus, karena sistemik ya. Tingkat rujukan diturunkan, ada fraud dikurangi dan sebagainya. Tapi ini kan karena surplus itu karena memang para peserta ini takut ke rumah sakit, dan itu bisa kita tunjukkan dari data di 30 September rawat inap tingkat lanjut ya di rumah sakit itu yang tadinya ditargetkan 45 triliun itu sekitar 41 triliun ya, 40. Nah, rawat jalan pun tidak tercapai yang tadinya ditargetkan sekitar 35, dia sekitar 34. Dan artinya memang ini karena orang takut ke rumah sakit sehingga pembiayaan berkurang. Ketika pembiayaan berkurang ya memang akan berdampak pada nilai surplus dan sebagainya. Tapi kan ini harus dibuat secara sistemik, bukannya karena case-nya COVID begitu dan sebagainya. Nah, jadi memang yang salah satu persoalan dari kapitasi ini tidak maksimal, dan ini merupakan objek korupsi yang mudah gitu. Karena kan uang ini sudah masuk ke SKPD, masuk ke APBD, dia diparkir di BPD masing-masing daerah mah itu sah-sah aja. Tapi kan artinya ketika ini dijadikan ajang korupsi, puskesmaslah yang dikorbankan. Puskesmas dikorbankan, ya rakyatlah yang dikorbankan, kan begitu. Nah, artinya memang yang sering kalau kita Google ya, berita-berita tentang penggunaan dana kapitasi, pemainnya kan hanya 4 sebenarnya, pemain utamanya, yaitu 1 bupati atau wali kota atau gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah. Kedua, kepala SKPD-nya, misalnya ya kepala dinas kesehatannya. Ketiga ya kepala puskesmasnya, keempat ya bendahara puskesmas. Nah, itu saja yang bermain sebenarnya. Yang ini yang harus dibuat sebuah sistem sehingga kapitasi itu walaupun memang diserahkan kepada puskesmas melalui SKPD ya sebagai bagian dari SKPD, tapi bukan berarti ini hal yang
ada silpa begitu yang tidak maksimal seperti kejadian di kabupaten yang di Kalimantan Tengah dengan yang ada di Sukabumi. Nah ini kan persoalan bahwa kapitasi harus diabdikan untuk meningkatkan kualitas dari puskesmas. Tidak saja sekedar hanya kuratif, tapi juga lebih utama adalah preventif promotif. Puskesmas, kehadiran puskesmas ya, itu kan di awal pendirian tahun 70-an itu kan untuk melakukan preventif promotif sehingga bisa menurunkan tingkat kuratif gitu loh. Nah, kalaupun ada kuratif, nah itu bisa disembuhkan di puskesmas atau paskes tingkat 1, klinik dan sebagainya. Sehingga yang keluar sampai ke rumah sakit itu kan bisa diturunkan. Nah, ketika dia diturunkan, saya yakin defisit tidak akan terjadi, akan surplus. Nah, ini yang sebenarnya sudah kasus lama dari 2014 sampai sekarang, tingkat rujukan ini yang sangat tinggi yang menyebabkan artinya defisit terus terjadi. Saya berkali-kali bilang, coba dong direksi punya target, tingkat rujukannya bisa 1 digit, 8%, 9% gitu loh. Nah ini kan hal-hal yang merupakan bagian dari upaya untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi defisit terus. Nah ini yang menurut saya belum berhasil ya, sampai 2020 ini pun walaupun dikatakan surplus, tapi surplus itu bukan surplus akibat sistem yang dibuat lebih baik, tapi karena ya ada orang peserta ya yang takut untuk pergi ke rumah sakit karena ada COVID dan sebagainya. Nah ini jadi kembali persoalan kapitasi, dana kapitasi ini memang menjadi sebuah polemik yang belum ada solusinya ya untuk bagaimana diabdikan bagi puskesmas. Memang bagi puskesmas yang sudah BLU, Badan Layanan Umum, itu memang bisa secara otonom mengelola dana kapitasi. Tapi kan mayoritas lebih banyak kan memang masih di bawah SKPD Dinkes ya, Dinas-Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah ini yang artinya jangan sampai dana iuran yang digunakan untuk membayar kapitasi tidak bisa untuk meningkatkan kualitas puskesmas gitu ya. Nah kalau klinik memang itu swasta, nah dokter keluarga itu. Tetapi yang memang lebih banyak ya, 9.000 hampir 10.000 itu peserta yang paskes tingkat 1 yang bekerja sama itu ya puskesmas, dan puskesmas adalah relatif sampai ke daerah-daerah ya. Ini juga yang harus ditingkatkan. Ya ada di daerah Tangerang laporan dari BPJS Kesehatan puskesmas nggak ada dokternya. Saya kaget ini gimana caranya tidak ada dokter karena siapa yang nanti berikan rujukan kan itu. Nah ini kan juga menjadi persoalan bagaimana pemerintah daerah itu harus komit terhadap JKN. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ketika satu program dijadikan program strategis nasional, maka pemerintah daerah wajib mendukungnya. Nah, JKN itu sudah dijadikan program strategis nasional 2016, tapi sampai sekarang banyak pemerintah daerah juga yang ya sekedar aja gitu loh mendukung JKN ini. Padahal ujung tombak pelaksanaan JKN itu keberhasilannya ya di Pemda-Pemda. Bagaimana dengan puskesmas, bagaimana juga dengan rumah sakit daerahnya kan gitu. Kemudian juga bagaimana proses UHC ya, berarti masyarakat miskin semuanya sudah ditanggulangi oleh APBD-nya atau APBN melalui PBI, penerima bantuan iuran, dan bagaimana juga masyarakat di sana yang sudah masuk menjadi peserta JKN atau belum. Dan itu persoalan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus komit karena sudah dijadikan JKN ini program strategis nasional seperti itu. Ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal defisit ini, Pak Timbul, berarti BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit dari 2014 ya? Ya, sejak sampai awal, ya. 2019. Ya. Nah, sepengetahuan Anda Pak, apakah 6 rekomendasi KPK sudah dijalankan oleh BPJS Kesehatan? Menurut saya belum, ya. Artinya kalau rekomendasi-rekomendasi ini dijalankan dengan sangat baik, menurut saya paling tidak secara sistemik dia bisa menjamin adanya kepastian surplus gitu ya. Nah ini kan juga yang coba sampai sekarang kalau kita lihat data, operasi sesar masih menempati urutan pertama 10 kode inasi bijis rawat inap terbesar gitu ya, tertinggi ya. Nah ini kan juga harus yang sudah dilontarkan oleh KPK, demikian juga oleh Menkes sebelumnya. Nah, tetapi kan ini juga tidak bisa lebih dimaksimalkan sehingga bisa
seleksi, betul nggak si ibu ini harus operasi sesar. Jangan juga tidak operasi sesar tapi disuruh operasi sesar. Kalau ibunya sih merasa yang penting gue gratis. Nah itu kan nggak benar juga. Ini kan kaitannya dengan operasi sesar yang biayanya lebih mahal dari persalinan biasa, kan seperti itu. Demikian juga fraud-fraud lainnya. Masih ada rate admisi yang kami dengar laporan dari masyarakat yang kami bilang ini sebenarnya sudah kejadian 2014 sampai sekarang masih terjadi. Rate admisi itu artinya pasien belum layak pulang disuruh pulang. Nah ini kembali setelah ya misalnya seminggu kemudian disuruh masuk lagi. Nah ini kan juga bagaimana persoalan fraud-fraud ini secara sistemik bisa diselesaikan kan begitu. Nah demikian juga tentang rujukan itu kan bagian dari upaya untuk menurunkan tingkat defisit sehingga bisa surplus dan sebagainya. Jadi memang kita berharap ya direksi BPJS Kesehatan ke depan ini bisa lebih memastikan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi bisa satu demi satu diselesaikan sehingga selama 5 tahun nanti masa kerja mereka di direksi yang baru nanti itu semua persoalan paling tidak secara signifikan bisa diselesaikan. Dan kalau masalah-masalah seperti ini ya, ini bisa selesai, saya yakin ya tadi pelayanan lebih berkualitas, pembiayaan bisa menopangnya dengan surplus dan sebagainya. WHO itu kan mendefinisikan persoalan di JKN itu hanya ada 3 sebenarnya, 3 dimensi. Satu kepesertaan, bagaimana seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi peserta JKN sehingga mereka bisa bergotong royong sehingga iuran yang masuk bisa membiayai kapitasi inasi bijis preventif promotif dengan dana operasional. 4 hal ini ya. Nah, kemudian semuanya bisa bergotong royong tanpa nonaktif. Artinya kalau nonaktif ya kan nggak iurannya nggak bayar. Artinya menjadi persoalan hanya catatan aja, menjadi peserta tapi tidak bayar. Nah, ini kan persoalan yang selama ini terjadi terus, yang sekitar 10% peserta JKN itu nonaktif. Nah, dengan biaya tunggakan 1 bulan itu bisa 11 triliunan. Nah, ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan ke depannya. Nah, dengan persoalan kepesertaan yang belum UHC, yang belum mencapai 260 juta rakyat kita, ini kan menjadi tantangan ke depan supaya seluruh rakyat bersama-sama bergotong royong menjadi peserta untuk membiayai kesehatan masyarakat bersama-sama. Nah, ini dari sisi dimensi kepesertaan. Dari dimensi pelayanan dan paskes, ini juga bagaimana pelayanan masih banyak yang punya masalah ya, misalnya seperti tadi ada fraud, kemudian juga bagaimana orang pas peserta ketika dikasih resep dibilang apotik tidak ada, dia beli sendiri. Pengetahuan terkait dengan jaminan kesehatan ini masih banyak yang belum dimengerti masyarakat. Regulasinya sering berubah-ubah ya. Kalau dari 2014 yang namanya Perpres yang mengatur JKN ini kan pertama Perpres 12, Perpres 111 2013 itu kan, Perpres 19 2016, Perpres 28 2016, terus Perpres 82 2018, Perpres 75, Perpres 64. Menurut saya banyak Perpres yang saling mengubah merevisi, tapi masyarakat nggak tahu nih. Coba nih di Perpres 64, sekarang ini kan ada yang namanya denda. Denda sih ada sebelumnya, tapi nilainya naik 100%. Saya yakin masyarakat juga belum tahu. Kemarin ada kejadian tuh, bener. Dia sudah bayar tunggakan, tapi memang karena sudah menunggak dia membayar, harus karena rawat inap ya, dia harus membayar denda. Dendanya kan sekarang udah 5%, dan tadinya 2,5%. 2,5% kali inasi biji sekali jumlah bulan tertunggak. Sekarang menjadi 5%. Nah, kemahalan, dia akhirnya nggak jadi dirawat. Walaupun dia sudah bayar iurannya, pokoknya ya, dendanya nggak bisa dibayar, kemahalan. Akhirnya dia pulang. Saya bilang, ironis juga ya, kenaikan denda ini yang memang mereka nggak tahu dan akhirnya meningkat secara signifikan 100%, akhirnya mereka tidak menjadi, tidak bisa dirawat. Karena kalau kita nggak bayar denda, kita nggak dapat jaminan. Nah, jadi ini kan persoalan regulasi-regulasi yang memang belum tersosialisasi. Bagaimana nanti rawat kelas standar juga yang diamanatkan di Perpres 64. Jadi kalau yang tadi 100% kenaikan denda ini kan diamanatkan di Perpres 64 2020. Demikian juga
terkait dengan kelas standar nanti, pelayanan standar juga nanti. Ini juga hal-hal yang memang nanti akan mengubah lagi isi Perpres 82 sehingga manfaat-manfaat mulai di kotak-katik lagi istilahnya, mana-mana yang masih bisa jalan, mana-mana yang tidak. Di Perpres 19 2016, korban penganiayaan, korban kekerasan seksual, trafficking dan terorisme itu ditanggung oleh JKN. Muncul Perpres 82 2018 di pasal 52 itu nggak ditanggung lagi. Jadi persoalan yang banyak kita terima adalah ketika ada seorang dianiaya gitu ya, misalnya ditusuk, dia nggak ditanggung lagi. Itu katanya tanggung jawab LPSK. Ya, LPSK itu siapa dan di mana dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pelayanan dari LPSK, lembaga penjaminan perlindungan saksi dan korban. Kan masyarakat taunya kalau dia sakit, kalau dia mengalami sesuatu misalnya seperti korban penganiayaan, dia dilakukan pelayanan dulu dan masyarakat taunya JKN membiayai itu. Nah, ini kan ternyata ketika masuk JKN bilang kami tidak melayani, tidak membiayai dan sebagainya. Loh, itu siapa? Nah, ini kan persoalan siapa? LPSK, siapanya itu siapa? Kan harus dikasih tahu dong. Masyarakat kan tidak tahu. Kalau sebelumnya dijamin oleh JKN sejak 2018 dengan hadirnya Perpres 82 tidak lagi dijamin. Nah, itu siapa gitu loh. Apakah ada dia di seluruh wilayah Republik ini seperti BPJS Kesehatan? Kan ini juga persoalan pemerintah mengeluarkan regulasi tapi tidak pernah menginformasikan bagaimana cara mendapatkan akses itu. Nah, akhirnya ya itu tadi, banyak masyarakat bingung dan ya bayar sendiri dan sebagainya. Demikian juga korban kecelakaan kerja, walaupun dengan konteks dia itu memang yang dijamin adalah orang yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya, tapi seorang pemulung ya itu dia kecelakaan, tangannya hampir putus jarinya, dia masuk ke sebuah rumah sakit tidak dijamin. Saya bilang dasarnya apa seorang pemulung tidak dijamin? Ini kecelakaan. Itu kecelakaan kerja tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang diwajibkan, seorang pemulung kan tidak diwajibkan dan dia tidak tahu. Sampai sekarang dia mungkin kalau kita tanya BPJS Ketenagakerjaan apa, dia nggak tahu. Nah, akhirnya memang kita advokasi dan akhirnya berhasil dijamin. Tetapi kan persoalannya kasus seperti ini kan terjadi lagi yang akhirnya tidak tahu karena memang tidak diberitahu, tidak disosialisasi dan edukasi. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang memang terjadi sehingga masyarakat bingung terkait dengan pelayanan. Demikian juga tentang Paskes, fasilitas kesehatan. Ini kan yang menyediakan, memprovide tempat tidur, ini kan juga belum maksimal. Dari 2.926 rumah sakit yang ada di Republik ini kan baru sekitar 2.486. 2.400 ya masih sekitar 400-an rumah sakit yang belum bekerja sama. Nah, artinya apa? Semakin banyak peserta, ya 223, 224 juta peserta, utilitasnya meningkat, artinya demand-nya meningkat. Nah, kalau dari sisi supply tidak ditingkatkan, maka yang terjadi dan banyak menjadi laporan kepada kami adalah yang kami advokasi juga. Orang susah mendapatkan kamar perawatan, orang susah mendapatkan ruang-ruang khusus seperti ICU, NICU, PICU, HCU dan sebagainya. Ini terlepas dari COVID ya, yang selama ini. Apalagi sekarang dengan adanya COVID, orang sudah banyak yang rumah sakit yang tadinya untuk pasien umum sekarang untuk pasien-pasien COVID. Semakin susah lagi. Nah, ini kan kembali bagaimana pemerintah dan BPJS Kesehatan ke depan juga bisa memastikan semua rumah sakit swasta khususnya itu harus bekerja sama. Kalau kita baca Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, dengan sangat jelas rumah sakit berkewajiban ada ABCD itu. Nah, di poin I-nya disebutkan harus mengikuti program pemerintah. JKN ini kan program pemerintah, program negara. Nah, kemudian juga dalam poin H-nya disebutkan harus melayani rakyat miskin. Rakyat miskin ini kan diwakili oleh PBI, penerima bantuan iuran. Nah, ada rumah sakit yang nggak mau bekerja sama karena memang ada faktor inasi bijis dan sebagainya. Tapi kan kembali persoalannya bahwa kita membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih banyak lagi supaya susah mencari ruang perawatan itu nggak terjadi lagi. Antri, apalagi namanya operasi. Operasi bisa berbulan-bulan dan sebagainya hanya menunggu jadwal untuk operasi. Padahal
si pasien ini sangat membutuhkan. Kan nggak ada operasi yang ditunda-tunda bisa menyebabkan sembuh, enggak, malah tambah parah begitu ya. Nah ini kan kembali persoalan vaskes. Jadi persoalan yang disampaikan tadi, dimensi yang kedua ini kan yaitu pelayanan dan vaskes. Ini juga harus ditingkatkan. Bagaimana unit pengaduan yang ada di rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN, BPJS Kesehatan ini bisa lebih maksimal. Sehingga ada pasien yang disuruh beli obat bisa dipastikan dia tidak keluar lagi uang dan pasien mendapatkan obat yang dijamin oleh JKN. Kemudian bagaimana juga kalau mau disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang tidak terjadi sehingga pasien tetap masih dirawat. Mau beli darah juga harus dijamin oleh JKN. Karena kan pasal 22 ayat 1R, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN mengatakan kerjanya BPJS Kesehatan yaitu preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, menyediakan obat-obat dan barang medis habis pakai gitu kan. Nah ini kan juga bagian yang memang menurut undang-undang harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah. Nah yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah dimensi pembiayaan. Nah dimensi pembiayaan ini yang selama 2014 sampai 2019 itu terus mencetak rekor defisit. Nah memang kita berharap dari pelayanan, dari kepesertaan yang lebih maksimal, itu memang pembiayaan bisa surplus. Tapi kembali harus juga dipastikan bahwa sumber pendapatan itu utamanya dari iuran. Ya, kalau kita baca Undang-Undang SJSN. Yang kedua di Perpres 82 pasal 99 dan 100, pasal Perpres 82 tahun 2018, ada sumber pemasukan lagi walaupun memang tidak signifikan besar sekali ya, yaitu pajak rokok. Nah, pajak rokok ini yang saya lihat dari laporan keuangan 2018 itu sekitar 600-an miliar. Di 2019 itu tidak muncul angkanya, malah strip gitu loh. Ini yang saya katakan, kok pajak rokok, cukai rokoknya meningkat, pajak rokok itu kan 10% dari cukai rokok ya. Pajak rokok ini kan untuk daerah-daerah. Nah, 50% pendapatan pajak rokok daerah itu dikalikan 75%, itu kan wajib distorkan kepada BPJS Kesehatan. Itu menurut perintah Perpres 82 tahun 2018, pasal 99 dan 100. Nah, tapi nyatanya banyak pemerintah daerah yang nggak patuh terhadap pasal ini, sehingga potensi pendapatan 5 triliun dari pajak rokok yang harusnya di 75%-nya distorkan kepada BPJS Kesehatan itu tidak terjadi, sehingga sumber pendapatan ini tidak maksimal. Nah ini kan kalau misalnya Pemda seluruh Indonesia mematuhi Perpres 82 tahun 2018 pasal 99 dan 100 ini, maka mereka menyetorkan 50% pendapatan pajak rokok dikali 75%-nya distor ke BPJS Kesehatan, itu potensi bisa 5-6 triliun. Nah paling tidak dengan 5-6 triliun itu bisa menurunkan secara signifikan angka defisit ya. Nah ini kan artinya pemerintah, Kementerian Dalam Negeri ya juga harus bagaimana bisa mengawasi pelaksanaan pasal 99 dan 100 ini sehingga seluruh pemerintah daerah bisa menyetorkan pajak rokok yang 50% kali 75%. Nah, jadi itu persoalan dari sisi input ya. Sebenarnya utamanya memang pendapatan dari iuran, tapi ada juga pendapatan dari pajak rokok. Ya, ini yang belum maksimal. Nah itu yang harus dipastikan sehingga bisa membuat keuangannya si BPJS Kesehatan ini surplus ya. Jadi inputnya harus bisa dibarengi dengan bagaimana mengendalikan biaya. Pengendalian biaya tadi, satu dari sisi inasi bijis tidak ada lagi fraud dan sebagainya. Kedua, dari sisi kapitasi benar-benar bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas vaskes tingkat 1 khususnya puskesmas sehingga mereka bisa menurunkan tingkat rujukan. Kalau tingkat rujukan lebih diturunkan secara signifikan, maka pembiayaan ke rumah sakit akan berkurang. Dan pembiayaan rumah sakit yang 83% ini kalau berkurang, dia bisa menurunkan tingkat defisit dan sebagainya. Nah, ini nih persoalan bagaimana pembiayaan, pengendalian biaya harus juga secara simultan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dari sisi iuran maupun pajak rokok. Nah, pendapatan dari sisi iuran memang ada penegakan hukumnya juga, ini yang memang belum maksimal juga. Ya PP 86 tahun 2019
13 itu kan mengamanatkan seluruh pemerintah lembaga yang melakukan pelayanan publik itu harus mendukung JKN. Nah, misalnya ada orang yang belum ikut JKN, sebenarnya itu dalam PP 86 tahun 2013 itu disebutkan tidak boleh mendapatkan layanan publik. Sebagai salah satu contohnya itu ada tuh disebutkan tidak dapat SIM, STNK. Nah, faktanya Polri sampai saat ini tidak mendukung. Orang nggak akan ditanya ketika mau ngurus SIM, STNK, perpanjangan SIM, sudah ikut belum JKN? Iurannya nonaktif atau tidak, atau nunggak atau tidak. Nggak dilakukan seperti itu, sehingga PP 86 hanya ada di atas kertas saja. Nah, ini kan persoalan kita taunya seluruh masyarakat, seluruh lembaga, seluruh kementerian ketika ada regulasi kan wajib menjalankan. Nah, ini kan kembali persoalan ada regulasinya tidak dijalankan. Nah, Kapolri ke depan ini saya nggak tahu apakah masih mengikuti Kapolri yang sebelum-sebelumnya tidak mematuhi PP 86 tahun 2013 atau tidak. Saya berharap Kapolri siapapun yang nanti terpilih itu mematuhi PP 86. Kecuali kalau pemerintah merevisi ini. PP kan tanda tangan presiden, peraturan pemerintah. Ini kan harus dijalankan oleh lembaga-lembaga yang disebut dalam PP tersebut. Nah, ini kan persoalan bagaimana Polri bisa mendukung JKN, ya, sehingga ketika ada orang mau mengurus SIM, STNK, dia belum menjadi peserta, ya dia harus ikut dulu. Nah, ini kan artinya walaupun tanda kutip dipaksa untuk menjadi peserta, tapi itulah tanggung jawab dia untuk bergotong royong, ya, bergotong royong untuk seluruh rakyat membiayai kesehatan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu jadi 3 dimensi itu pun harus belum maksimal dilakukan. Iya, kalau kita bicara soal BPJS Kesehatan juga yang menarik adalah gaji direksinya nih Pak, yang kabarnya ratusan juta rupiah per bulan. Apakah ini angka yang wajar Pak? Ya, jadi memang di BPJS Kesehatan ya, memang ada pos yang namanya gaji ya, upahnya. Ada yang namanya insentif. Nah, memang kalau kita lihat, saya punya datanya, itu misalnya tahun 2019 itu insentifnya itu 32 miliar untuk 8 direksi untuk 1 tahun. Nah, kalau kita bagi itu kan 342 per orang per bulan. Itu secara umum, walaupun direktur utama pasti lebih tinggi kan gitu ya. Direktur utama lebih tinggi daripada direksi yang lain. Nah, tapi yang mau saya katakan memang harusnya ketentuan seperti ini memang dibarengi, didahului oleh kinerja gitu loh. Ya. Ada ketentuan memang yang mengatur soal gaji dan yang mengatur soal insentif. Ada regulasinya. Nah, tetapi memang yang kita sesali adalah ya angkanya tinggi tapi kinerjanya tidak baik. Ya, ini yang menyebabkan masyarakat akhirnya ngapain gajinya gede-gede, insentifnya tinggi-tinggi kan gitu. Tapi kinerjanya tidak lebih baik dan sebagainya. Nah, memang kalau kita baca di 2020 insentifnya diturunin. Insentifnya itu menjadi sekitar 18 miliar. Jadi memang dalam ketentuan ya insentif itu berdasarkan kinerja. Nah, tapi kan kalau kita lihat di 2019 yang 32 miliar itu, apakah selama ini sudah baik? Enggak juga. Kenapa mesti dimunculkan angka sebegitu besar gitu kan? Walaupun memang setelah masyarakat melakukan pengkritisan diturunkan insentif itu. Nah, tetapi kan menurut saya ya segitu pun juga masih besar gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang wajar tidak wajar itu memang ada ketentuannya dan itu merupakan keputusan yang disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Jadi kalau anggaran kan selalu ya tiap tahun disodorkan Dewan Pengawas menyetujui yang diusulkan oleh direksi BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan sepakat diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan nanti bicara dengan Kementerian Kesehatan anggaran-anggaran tersebut. Kalau memang ditandatangani, disepakati, dijadikan sebagai rencana kerja anggaran tahunannya, RKAT-nya. Nah, jadi kalau saya sih melihat itu nggak wajar gitu loh. Kalau melihat kinerjanya, kalau masyarakat lebih puas lebih ini, ya menurut saya sih nggak apa-apa. Karena kan yang menjadi indikatornya adalah bagaimana kepuasan masyarakat. Tidak ada lagi yang namanya fraud, tidak ada lagi yang namanya orang disuruh beli obat sendiri, beli darah dan sebagainya. Kami ini sering menerima laporan-laporan itu, tapi kan ini kembali
harusnya bukan karena apa, tapi secara sistem bisa selesai. Nah, jadi soal renumerasi seperti itu menurut saya harus benar-benar dikaji oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, supaya hal-hal yang namanya kualitas pelayanan, prestasi itu benar-benar bisa menentukan insentifnya gitu loh. Tidak sebesar-besar yang kita lihat saat ini. Nah, ini jadi persoalan dari gajinya juga kan memang secara gelondongan tuh ya kalau kita perhatikan. Nah, ini juga sebenarnya harus ditinjau kalau memang prestasinya tidak baik. Ya, ini kan persoalan merit system gitu ya, bahwa remunerasi itu berbasis pada kinerja. Jangan orang nganggap ya udahlah duduk-duduk, yang penting nanti uangnya dapat. Nah, ini kan juga menjadi persoalan bahwa direksi diamanatkan untuk mengelola BPJS Kesehatan punya tanggung jawab besar gitu loh. Tidak boleh wah yang penting upahnya gede, insentifnya gede. Nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini yang harus dikatakan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan bahwa remunerasi baik dari sisi gaji maupun insentif itu berbasis pada merit sistem berdasarkan prestasi gitu. Jadi dia harus variabel gitu loh. Kalau ini kan gajinya ya nggak variabel. Nah, ini kembali supaya lebih memicu direksi ini lebih bekerja lebih keras. Jadi angka itu memang ada ketentuannya dan sudah disepakati dan disetujui, maksud saya disetujui oleh Kementerian Keuangan mewakili Presiden sebagai bendahara negara. Dan ini yang kalau menurut saya yang nggak tepatnya itu ya tidak sesuai dengan prestasi aja gitu. Baik, Pak Timbul, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya Pak Timbul. Ya, selalu terima kasih. Terima kasih. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.